Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Kembali lagi di The Golden Cross Playlist. Hari ini banyak sekali yang request untuk besok. Yang pertama ada BBRI. Nah, untuk BBRI saya akan taruh link di atas, sebelah kanan atas. Teman-teman bisa lihat review yang sudah saya ulas tadi, sudah diupload juga. Jadi kita next untuk BBRI. Selanjutnya kita punya saham UNVR, Unilever. Saham Unilever ditutup di atas PBH di 8450. Teman-teman yang punya barang, kalau sudah punya batasi cut loss di 8450. Tapi yang belum punya barang ini cukup risiko karena beberapa hari ini sudah terjadi rally yang cukup tinggi, sehingga ada kemungkinan besar saham Unilever akan koreksi, sehat dulu, koreksi menuju ke mendekati PBH. Nah, teman-teman boleh ambil kesempatan untuk koleksi kalau mau beli di 8450. Tetapi untuk saat ini kami masih merekomendasikan untuk hold. Kalau yang belum punya barang, wait and see. Saham selanjutnya adalah MNCN. Nah, MNCN ini sudah 2 hari berturut-turut naik, dan mungkin teman-teman yang sudah ikut dari hari pertama itu sudah mengalami keuntungan di atas 10% ya. Nah, bagaimana perjalanan selanjutnya MNCN? Kita lihat MNCN itu sedikit lagi, 10 poin lagi dia sama dengan PBH. Dan ketika dia berhasil menembus PBH, maka ada peluang lagi dia akan terus melanjutkan kenaikan lagi di TP1, TP2 dan TP3. Tetapi teman-teman yang belum punya barang disarankan beli kalau dia sudah breakout di 950. Itu pun risikonya juga sangat tinggi. Jadi kalau yang mau beli silakan beli kalau dia sudah tembus 950 dengan patokan 950 itu sebagai batasan cut loss atau satu tick di bawahnya, ya kurang lebih 945. Jadi teman-teman pertimbangkan risk and rewardnya. Selanjutnya kita punya saham JSMR. Oke, JSMR hari ini di 3530, targetnya masih cukup jauh ya di 3800. Tapi teman-teman perhatikan ada gray line-nya di 3320 dan white line-nya 3260. Teman-teman patokan 3320 itu sebagai batasan cut loss-nya. Kalau berhasil jebol maka dia selanjutnya ke 3260. Jebol lagi maka dia KPBL 2450. Untuk JSMR kita boleh buy dengan target ke PBH dengan batasan cut loss di 3320. Saham selanjutnya yaitu Soci. Saham Soci ditutup turun cukup dalam sehingga dia berusaha untuk harus kuat menahan di white line-nya di 122. Kalau gagal dia tembus ke situ maka ada gray line lagi di 120. Kalau dia gagal lagi maka akan selanjutnya ke 115. Terus untuk Soci buy atau sell, yang belum punya barang tunggu aja di 120, 122. Yang sudah punya barang batasi cut loss, batasi keuntungan, pasang trailing stop. Dan sekali lagi dalam trading plan yang baik dan benar, teman-teman harus hitung risk and rewardnya, kapan harus entry, kapan harus keluar. Disiplin trading menentukan kesuksesan di dalam menciptakan profit. Saham selanjutnya yang di request adalah PTBA. PTBA menarik, seperti prediksi kita bahwa dia akan menuju ke tempat yang kita pengen reakumulasi, melakukan pembelian kembali yaitu di 177 180. Kalau dia berhasil jebol 1800, teman-teman bisa beli di 1770 sampai 1780. Tapi kalau kelihatannya besok dia cukup kuat, teman-teman nekat aja kalau mau beli di 1800 dengan 1770 dan 1780 itu sebagai batasan cut loss. Rekomendasi untuk PTBA buy di area 1800.
Saham selanjutnya adalah BBNI. BBNI seperti biasa dia telah turun di bawah PBL 3750. Kini dia tinggal tersisa satu garis white line dan satu garis gray line di 3300. Kalau dia jebol lagi di situ, maka penurunannya akan semakin menjadi-jadi. Teman-teman yang mau nekat boleh beli dengan batasan cut loss di 3300. Yang mau lebih cari aman, wait and see terlebih dahulu untuk Bank BNI. Saham selanjutnya yang di request adalah HMSP. HMSP ini gila-gilaan ya, naiknya itu rally terus dia. Ini udah kemarin target kita 1810, dia tembus lagi di 1855 nih. Terus target berikutnya di mana? 1905, 1955 dan 2040. Tapi ini rawan banget, teman-teman yang belum punya barang nggak usah ikut. Yang sudah punya barang pasang trailing stop lagi. Saham selanjutnya ada Sril. Sril ini kemarin kita sempat, kalau seingat saya kita sempat rekomendasi buy, namun dia gagal breakout di levelnya sehingga dia turun. Tapi penurunan ini pun sudah 2 tick di bawah PBL. Nah teman-teman, ini ada white line di 147. Teman-teman kalau yang mau nekat buy silakan buy, tapi di bawah 147 harus cut loss. Yang mau lebih aman boleh beli kalau di atas 150. Untuk Sril kita tetap rekomendasi buy dengan cut loss yang sudah ditentukan. Berikutnya saham RALS. Saham RALS ini setelah naik ya, kemarin dia turun lagi di 560 dan PBL-nya di 525. Dan dia tertahan di white line-nya di 560 nih. Teman-teman yang mau nekat beli boleh beli di 560. Target kita ke PBH 640 dan batasi cut loss di 525. Teman-teman hitung nih, 525 ke 560 itu berapa risikonya, kemudian 560 ke 640 berapa profitnya. Lebih besar mana teman-teman pertimbangkan untuk masuk atau tidak. Saham selanjutnya adalah Hoki. Hoki sudah turun cukup dalam dan hari ini dia tertahan di atas PBL 660 ya, dia di 670. Hoki kita rekomendasi buy dengan target ke PBH di 760 dan batas cut loss di 660 atau di bawahnya 1 tick nih, 655 atau 650. Yang sudah punya barang tetap melakukan batasan trailing stop sehingga keuntungan tetap terjaga, tidak mengalami pembalikan keuntungan, jadi rugi malahan. Saham selanjutnya yang diminta untuk diulas adalah Cleo. Setelah Hoki, sekarang kita ulas Cleo. Cleo ditutup di 468, yaitu tepat sangat jauh ya, jaraknya itu 60% dari PBL. Dari PBH juga tinggal sedikit nih. Untuk Cleo risikonya lebih banyak ya ketimbang profit yang didapat dari PBH. Ya teman-teman, untuk Cleo tunggu saja di area 438 sampai 448 tuh area buy lah, tunggu saja di situ. Untuk sekarang wait and see terlebih dahulu, risikonya lebih tinggi ketimbang profit yang mau kita dapat. Saham selanjutnya yang kita akan ulas adalah IMJS. IMJS tidak rekomendasi untuk beli saat ini ya, karena sudah turun jauh sekali dari PBL. Kalau mau beli ya tunggu dia naik lagi dari PBL di 138. Yang mau nekat beli kita tidak rekomendasikan ya, karena ini memang sudah cukup jauh dalam ya. Kalau yang mau spekulasi silakan bisa juga, tapi
untuk dari rekomendasi The Golden Cross kita belum mengizinkan untuk beli IMCS. Selanjutnya kita punya saham BRIS. BRIS setelah naik tinggi beberapa hari lalu, dia turun lagi dan hari ini dia menguji middle line-nya ya di 243. Kalau 243,091 itu ketahan, maka dia berpeluang kembali rebound. Kalau gagal, maka target penurunan selanjutnya ke 224 di white line. Nah, teman-teman kalau mau beli, rekomendasi kita di area 224. Selama dia kuat di 224 itu aman. Kalau gagal juga, maka target selanjutnya ya ke PBL di 188. Jadi untuk BRIS, rekomendasi kita wait and see terlebih dahulu. Oke, saham selanjutnya adalah Pegas. Pegas sesuai target kita harus beli di area 760, 30 poin lagi teman-teman. Teman-teman boleh yang masih mau bersabar tunggu lagi di 760. Kalau yang sudah nggak sabaran, oke, boleh buy di sekarang 790. Target kita minimal ke 805. Kalau jebol 805 maka dia kembali lagi nanti ke PBH 865. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih aman, tunggu saja di area 760. Saham berikutnya yang diminta adalah Bank BCA, BBCA. BBCA. Waduh, BBCA ini sudah tembus di bawah PBL ya 24.000. Tapi teman-teman lihat itu tipis sekali. Kalau besok dia bisa naik di atas 24.000, teman-teman boleh beli tuh. Karena dia sudah bentuk double bottom di 24.000 itu kelihatan banget. Nah, kalau dia berhasil bertahan itu reboundnya cukup bagus. Tapi kalau gagal ya dia akan terus melanjutkan penurunan ke PBL selanjutnya. Saham berikutnya adalah AALI. AALI di 6.200 ditutup. Sedikit lagi dia ke PBH 6.500, tapi PBL-nya jauh sekali di 5.375. Tetapi AALI punya dua white line di 6.200 dan di 6.000. Nah, kalau dia masih kuat bertahan di 6.200, kemudian dia bertahan kuat di 6.000, maka dia punya peluang untuk terus naik mendekati PBH bahkan lebih dari 6.500. Saham selanjutnya adalah Tele. Saham Tele kemarin sudah sempat naik dan kita juga rekomendasi kita juga baik kalau dia bertahan di 108 dan ternyata dia turun lagi kembali ke 108 dan ini cukup 50-50 teman-teman. Teman-teman yang resikonya rendah ya, itu boleh beli di area 101 sampai 104. Tapi kalau yang mau ambil resiko silakan beli di 108, batasi cut loss di 104 atau 101. Rekomendasi kita tetap buy untuk Tele ya, dengan risiko yang sudah kita informasikan. Saham selanjutnya adalah ASI, Astra International. Saham Astra di sini direkomendasikan buy karena ada white row, white dot, dan dia juga cukup dekat sekali dengan PBL. Teman-teman selama berada di atas 3570, teman-teman boleh hold. Yang belum punya barang boleh buy dengan target selanjutnya ke 3860. Saham Astra ini cukup bagus ya, daya belinya 94%. Kemudian dorongan kekuatannya juga di atas rata-rata. Saya rasa pilihan yang menarik untuk dibeli di hari Senin. Request saham selanjutnya yang kita punya adalah ICBP. ICBP ditutup di 9.700, di mana PBL-nya di 9.550, cukup dekat dengan target ke PBH 10.250.
teman-teman boleh beli dengan target tetap ke PBH, tapi teman-teman batasi cut loss di 9550 untuk ICBP. Teman-teman bisa hitung jarak 9550 ke 9700 itu berapa sebagai risikonya, dan dari 9700 ke PBH itu adalah jarak untuk mendapatkan profit. Berapa besar profit sama risiko, teman-teman bisa milih untuk menentukan ICBP layak dibeli atau tidak. Rekomendasi kita tetap buy. Request saham selanjutnya adalah PTPP. PTPP ditutup di 610 dengan PBL di 585 dan PBH di 695. Target penurunan terdekat yaitu ke 600 di white line. Selama dia masih bertahan di atas white line, teman-teman, ini masih bagus juga untuk dibeli dengan target ke PBH di 695. Tapi kalau dia jebol di 600, maka target penurunan selanjutnya adalah ke PBL di 585. Teman-teman boleh beli di area 585 sampai 600. Itu area aman untuk buy. Tapi kalau semuanya itu jebol, maka penurunannya akan mengikuti SL3. Selanjutnya kita punya saham BMTR. BMTR ada red arrow, informasi di chart suruh sell dengan PBL di 196, di closing di 200, berarti masih ada 4 poin lagi untuk mendekati PBL. Kalau dia jebol, maka penurunan selanjutnya menuju ke white line-nya di 195. Tapi teman-teman kalau mau nekat boleh beli, batasi cut loss di 196, targetnya tetap ke PBH. Kalau yang tidak nekat ya wait and see terlebih dahulu ya untuk saham ini. Dan request saham terakhir adalah Antam. Antam di closing di 520 dengan PBL di 484 dengan white line di 500. Teman-teman boleh beli Antam. Antam boleh beli dengan batasan cut loss minimal di white line-nya di 500 dengan target ke PBH di 540. Sekian ulasan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah request di Stockbit. Jangan lupa teman-teman like, komen, subscribe, di-share juga kalau perlu. Semoga ulasan kali ini bermanfaat untuk trading di